Kalian mungkin nggak sadar ya keberadaan film animasi satu ini karena emang kurang terdengar eksistensinya. Tapi bagi gue, film ini malah lebih berkesan ketimbang film Minions. Waduh, kok bisa gitu ya? Ini bukan film Disney, bukan juga Pixar, tapi merupakan film original Netflix nih, dimana udah bisa kalian tonton mulai 8 Juli kemarin. Nah, fakta menariknya, film ini dibikin sama Chris Williams. Dia itu seorang animator dan sutradara veteran Disney loh, yang dulu pernah bikin film Moana dan Big Hero 6. Wah, pantas aja. The Sea Beast ini gue akuin dah, nggak main-main. Ceritanya simple, petualangannya seru abis, tapi juga penuh makna. Sesuai judulnya, film ini nyeritain soal dunia fantasi di mana lautan dipenuhi dengan monster mengerikan. Dari zaman ke zaman, mereka mengusik kehidupan manusia, tapi sekarang semua berubah semenjak munculnya para pemburu monster. Mereka disebut sebagai pahlawan terhormat yang nggak takut mati, dan mereka membunuh monster ini untuk mendapatkan hadiah dari kerajaan. Salah satu yang paling terkenal di antara mereka adalah kru kapal The Inevitable, Jacob Holland yang membunuh 5 monster dalam 2 hari. Terinspirasi oleh cerita kehebatannya, Macy Bramble, seorang anak yatim piatu, mencoba bergabung dan berhasil menyusup ke kapal mereka. Melihat semangatnya yang kuat, kapten kru memperbolehkannya bergabung dan diawasi oleh sang first mate Sarah Sharpe. Mereka ternyata sedang dalam misi memburu monster paling berbahaya, yaitu The Red Blaster. Hingga terjadi sebuah insiden yang akhirnya memaksa Jacob dan Macy bersama-sama memulai perjalanan yang epik dan mengubah sejarah dunia. Kurang lebih kayak gitu guys premisnya. Oke, jujur aja nih, gue nggak nyangka film ini bisa seseru itu dong. Padahal kalau dilihat dari luar nih, film ini ngasih konsep cerita yang mungkin aja udah pernah kita lihat ya sebelumnya. Ada rasa-rasa kayak Moana, Pirates of Caribbean, sama How to Train Your Dragon. Tapi dengan eksekusinya yang emang sebagus itu, jadinya terlihat lebih fresh, cukup berbeda, dan kita itu nggak bakal ngerasa bosen dah pas nonton. Nah, yang paling gue suka nih, walaupun The Sea Beast adalah film animasi anak-anak, entah bagaimana, film ini menurut gue punya narasi dan tema yang cukup kompleks dan kuat nih, yang sedikit menyinggung soal realita dan buruknya tatanan dunia, khususnya soal penulisan sejarah dan politik para penguasa. Ditambah lagi, di sini kan era bajak laut gitu ya, ngingetin gue sama anime One Piece. Kalau kalian ngikutin, kalian pasti tahu kan istilah abad kekosongan dan politik pemerintah dunia. Nah, ada tuh rasa-rasa kayak gitu di sini walaupun cuma sedikit. Maka dari itu, hebatnya hal metaforis kayak gini dikemas dalam sebuah narasi penceritaan yang tetap ringan, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi anak-anak. Yang pada dasarnya ya, The Sea Beast ini tetaplah film keluarga. Anak-anak bisa belajar lewat karakter Macy yang punya rasa ingin tahu tinggi, berpikir kritis, dan pemberani. Diimbangi juga karakter Jacob nih sebagai orang dewasa yang diperlihatkan belajar menerima perubahan. Gak ketinggalan, karakterisasi lainnya juga dikembangkan dengan bagus banget, kayak Kapten Crow yang ingin balas dendam atau Sarah Sharpe yang tegas. Mereka semua menarik untuk diikutin dan punya porsi yang cukup penting untuk mendukung tema ceritanya. Terus monster-monsternya juga lucu abis, imut dan gemesin. Pengen dah jadiin mereka hewan peliharaan, yakin. Oke, untuk masalah animasinya nggak usah diraguin lagi dah. Gue sendiri berharap bisa nonton film ini di layar segede mungkin karena saking jernih dan indahnya animasi di sini. Setiap pergerakannya halus, kamera worknya asik, apalagi pas lagi berantem lawan monster itu juga seru abis. Detail-detail kecilnya sangat diperhatikan, entah itu kapal, pulau, bangunan, monsternya. Pokoknya enak dipandang lah, semua cerah dan berwarna. Nah, dan yang paling gue suka nih, animasi airnya dong. Duh, gila sih. Bisa senyata itu loh dibikinnya. Keren sih. Suka gue yang seger-seger kayak gini. Terus apalagi ya? Oh ya, scoring musiknya itu juga udah cukup intens dan seru kok. Kesimpulannya, The Sea Beast lebih dari tipikal film keluarga yang menghibur. Enggak sekedar menawarkan tontonan petualangan yang epik, menyenangkan dan lucu doang nih, tapi juga menawarkan tema yang cukup mendalam dan bisa dinikmati semua kalangan dan usia. Ya, recommended banget lah pokoknya. Wajib ramaikan film ini dan kasih tahu teman-teman kalian ya, karena jarang ada yang tahu nih keberadaan film ini. Oke? You can be a hero and still be wrong. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe. Thanks for watching. Sekian dari gue, Alvan Kurniawan, and see you on the next video. Bye!